Ya, halo kawan UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentu saja salam sehat selalu untuk kawan UGM dimanapun berada. Senang sekali rasanya saya Nana Holisna bisa menemani kawan UGM semua pada pada acara UGM Update edisi hari ini Selasa 7 Maret 2022. Ini nggak kerasa ya, bulan Maret ini sudah masuk ke pekan kedua. Bentar lagi bulan puasa nih. Yuk, semua kita tetap disiplin protokol kesehatan, jaga jarak, jaga imun, hindari kerumunan, dan sering mencuci tangan, serta selalu memakai masker dimanapun Anda berada. Jangan lengah, karena COVID masih belum musnah. Oke, pada hari Selasa yang cerah ini, melanjutkan episode UGM Update mengenai bincang pasca sarjana. Nah, kali ini ada 3 prodi ya bisa dibilang favorit ya di UGM hadir menemani istirahat makan siang kawan UGM semua dari 3 fakultas di klaster sosio humaniora akan memberikan mengenai informasi tentang program pasca sarjana di kampus mereka masing-masing seperti prodi yang ditawarkan, kemudian model seleksi sampai dengan gambaran kuliah semua akan dijelaskan pada siang hari ini. Kita akan bahas bersama di sesi UGM Update siang hari ini. Sudah hadir bersama kita dari 3 program studi dan dari 3 fakultas. Yang pertama ada Dr. Andes Igusti Ngurah Putra MA selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Komunikasi. Selamat siang Pak Ngurah, atau saya sebutnya Mas Ngurah ya. Ya. Selamat Mas siang Ngurah. Mas Nana, dan Ya, selamat siang juga teman-teman kolega Ibu dari Fakultas Hukum, dari Psikologi, dan juga staf humas rupanya ya. ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir bersama kami di sini dalam acara UGM Update ya. Kemudian selanjutnya dari Fakultas Psikologi ada Ibu Dr. Arum Febriani SPCMA selaku Ketua Prodi Magister Psikologi. Selamat siang Ibu Arum. Selamat siang Mas Nana, Bapak Ibu semua, dan teman-teman yang menyaksikan acara ini. Ya, semoga sehat selalu ya Bu Arum ya. Amin, terima kasih Mas. Ya, selanjutnya yang terakhir dari Fakultas Hukum. Ini ada Ibu Sri Bianti Ediono, SHLLM, HR PhD, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum. Selamat siang Ibu Sri Bianti. Selamat siang Mas Nana, dan selamat siang rekan-rekan yang sedang beristirahat dan sedang mendengarkan acara ini. Semoga semua sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Ya kawan UGM semua, saya rasa 3 prodi dari 3 fakultas ini menjadi favorit semua ya, terutama di klaster sosio humaniora. Mungkin bagi teman-teman kawan UGM semua yang masih penasaran, boleh sekali nih menanyakan tentang 3 prodi ini di kolom komentar yang ada di platform Instagram, YouTube, Twitter dan juga Facebook ya. Ya, baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Igusti Ngurah Putra untuk menyampaikan materinya. Monggo Mas Ngurah. Oke, terima kasih kepada Mas Nana ya, yang ternyata mahasiswa kami di S2 Komunikasi. Saya diminta untuk mengisi sosialisasi, acara sosialisasi ini mendadak ya kemarin, kalau 2 hari yang lalu ya. Jadi kebetulan Kaprodi kami sedang ada kuliah pada saat yang sama jam ini, jadi saya yang akan menyampaikan materi sosialisasi ini, tentu berkait dengan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh para peminat ya. Saya akan sampaikan dalam bentuk PowerPoint ya, karena materinya cukup banyak dan saya tidak begitu hafal juga ya, karena kebetulan kami baru memperbaharui kurikulum ya, jadi ada banyak hal yang mungkin belum saya hafal benar gitu ya.
karena baru semester ini kita mulai memperbarui kurikulum kita dan memperlakukannya langsung ya. Baik, saya akan sampaikan melalui slide saja yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi kami Prodi S2 atau program studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini boleh dibilang sebagai prodi relatif baru ya. Jadi program S2 Komunikasi UGM ini boleh dibilang relatif baru ya dibanding dengan prodi lain di Visipol atau bahkan di UGM atau bahkan juga di lingkungan di prodi sejenis di universitas lain misalnya. Terus terang memang kalah jauh ya, baru kita berdiri mulai tahun 2005. Itu pun masih bergabung dengan program Magister Ilmu Politik waktu itu ya. Lalu kemudian setelah bertambahnya staf pengajar yang memiliki kualifikasi memenuhi syarat untuk mengajar di S2, mulai tahun 2009, Prodi S2 Komunikasi ini berdiri sendiri sebagai program studi ya. Lalu kemudian pada tahun berikutnya sudah terakreditasi B waktu itu ya, sampai kemudian kini sudah terakreditasi A ya. Nah, di usia yang boleh dibilang relatif muda ini ya dibanding dengan yang lain atau dibanding S1 kami ya, kalau S1 komunikasi di UGM ini atau di Indonesia mungkin termasuk tertua begitu ya, bahkan salah satu prodi tertua di UGM di bidang sosial dan politik saya kira Prodi Ilmu Komunikasi yang dulu namanya jurusan publisistik ya. Jadi walaupun S2-nya relatif muda, kami sudah meluluskan ratusan mahasiswa ya lulusan S2 Komunikasi dan kini telah bekerja di berbagai bidang ya. Banyak yang bekerja di dunia pendidikan sebagai staf pengajar, tapi ada juga yang menjadi staf peneliti ya, ada juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, manajer komunikasi, atau juga yang bekerja di media ya. Kami mulai tahun 2011 itu menerima bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, mendidik mahasiswa dengan beasiswa Kominfo mulai tahun 2011 ya, untuk mengambil S2 Komunikasi, dan kini mereka tentu saja sudah kembali ke instansi masing-masing yang menugaskan mereka untuk melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan atau Prodi S2 Komunikasi ya. Jadi silakan bagi yang mungkin tertarik untuk mengambil Prodi S2 Komunikasi di UGM. Beasiswa Kominfo ini mulai dalam 2 tahun terakhir ini sudah dibuka untuk umum. Kalau sebelumnya memang untuk para pegawai ya Pak ASN ya, mulai 2 tahun terakhir ini sudah juga bisa menerima mereka yang berasal dari umum ya, bukan ASN ya. Jadi bagi yang mungkin kesulit untuk memperoleh beasiswa mungkin bisa mencoba untuk melamar beasiswa dari Kominfo ya. Jadi visi dari Prodi S2 Ilmu Komunikasi yang diturunkan dari visi Departemen dan Fakultas adalah menjadi program studi Magister Ilmu Komunikasi terkemuka, bereputasi internasional yang berperan serta memajukan pengetahuan komunikasi dan kemampuan manajerial bidang komunikasi secara kritis, kreatif, etis dalam mewujudkan masyarakat informasi. Ini kira-kira visi kami. Lalu kemudian misinya antara lain menyelenggarakan pengajaran berstandar mutu internasional, menyelenggarakan penelitian berstandar mutu internasional untuk mengembangkan ilmu komunikasi dan peningkatan publikasi, kemudian menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk memberikan solusi pada permasalahan komunikasi, dan terakhir menjalin kerjasama internasional untuk mendorong peningkatan mutu pengajaran dan penelitian. Nah, prospek lulusan S2 Komunikasi antara lain mereka seperti yang sudah disebutkan tadi
bekerja pada level manajerial dan juga asisten ahli di berbagai bidang komunikasi ya dan media, seperti misalnya menjadi public relation ya, contohnya nanti barangkali Mas Nana ya, mudah-mudahan nanti satu saat bisa menjadi Kabag Humas Protokoler ya. Tentu ada juga di sana ada Mas Satria kalau nggak salah ya, yang juga berkarir di Humasnya UGM. Lalu ada banyak lagi yang bekerja di bidang humas, baik di kementerian maupun di perusahaan. Kemudian ada manajemen komunikasi, lalu tidak sedikit juga yang berkecimpung di komunikasi pemasaran, ya, kemudian periklanan, lalu juga di customer relationship, ya, kemudian di bidang corporate social responsibility, ya, tidak sedikit tentunya juga yang berasal dari kewartawanan, lalu kemudian melanjutkan pekerjaannya sebagai wartawan, tentu pada tingkat yang lebih tinggi ya levelnya, tidak lagi sebagai wartawan di lapangan, mungkin sudah redaktur begitu ya, kemudian jadi kreatif direktur ya, direktur program, copywriter, juru bicara, peneliti komunikasi juga tidak sedikit, kemudian analis media, dan yang cukup banyak tentu banyak yang di pendidikan ya, bahkan beberapa mungkin sudah S3 ya, kemudian ada pekerja-pekerja sosial, kemudian juga ada yang menjadi mediapreneur ya. Ya tentu di luar itu masih banyak yang mungkin tidak teridentifikasi karena pada dasarnya di ilmu sosial ini kan dalam beberapa hal mungkin mengikuti model liberal arts sehingga mereka bisa kerja dimanapun di luar yang mainstream ya, mungkin ada aktivis sosial misalnya ya. Itu kemudian prospek kerja lulusan prodi ini ya. Kemudian pengelola ya dan staf, pengelola tentu di bawah Departemen Ilmu Komunikasi dikelola oleh seorang ketua program ya, lalu dibantu ya ketuanya Ibu Dr. Rahayu MSI MA. Lalu kemudian saya membantu sebagai sekretaris pengelola. Kemudian staf pengajar prodi MIK ini berasal dari para sarjana lulusan berbagai universitas, baik di dalam negeri maupun di berbagai universitas di mancanegara. Saat ini kami memiliki 3 guru besar ya. Besok tanggal 10 ada satu pengukuhan ya, Profesor Dr. Ana Nadia Abrar ya, yang sebelumnya juga ada pengukuhan Prof. Hermin ya, dan yang cukup lama tentu Prof. Nunung ya. Mudah-mudahan segera juga akan bertambah profesor-profesor atau guru besar baru di jurusan di prodi ini ya. Jadi untuk menjamin kualitas pengajaran kami mendorong para pengajar ini untuk memperoleh gelar yang bukan saja gelar tapi juga jabatan akademik yang tinggi ya. Nah, kemudian akreditasi seperti yang sudah saya sampaikan, memang akreditasi kami masih A, belum unggul ya. Rencananya memang tahun ini kalau tidak berusaha untuk unggul, tergantung pada kebijakan pimpinan, ada juga kemungkinan kita akan melakukan akreditasi internasional sekalian ya. Jadi akan melihat bagaimana kebijakan pimpinan, karena bagaimanapun juga akreditasi internasional tentu akan perlu bantuan support dari pimpinan baik di fakultas maupun di universitas. Tapi saat ini sudah akreditasi A. Lalu kemudian biaya pendidikan sampai saat ini untuk biaya SPP per semester 10 juta. Lalu ada biaya registrasi tentunya, pendaftaran, biaya ini dibayarkan setiap awal semester ya. Nah, kemudian masa tempuh studi dengan penyempurnaan kurikulum atau pembaharuan kurikulum, sebenarnya saat ini mahasiswa dengan kurikulum baru ini, mahasiswa S2 komunikasi sudah bisa lulus dalam waktu yang lebih cepat begitu ya, dengan ketentuan baru kurikulum baru ini ya. Jadi pada dasarnya memang berlangsung 4 semester atau 2 tahun ya, dengan beban SKS 45 satuan SKS ya. Kemudian ada 3 peminatan yang ini merupakan hasil evaluasi terhadap kurikulum baru, sehingga kemudian melahirkan 3 peminatan yang antara lain ini baru media dan komunikasi digital,
peminat media dan komunikasi digital, kemudian ada manajemen komunikasi, ini salah satu peminatan yang cukup bertahan sejak lama, lalu kemudian ada peminatan kajian media dan budaya. Jadi media dan komunikasi digital ini peminatan baru, kemudian kajian media dan budaya ini juga sudah relatif lama, tapi lebih lama manajemen komunikasi ya. Ini termasuk peminatan yang favorit. Sementara yang media dan komunikasi digital pun sekarang juga mulai favorit ya, banyak mahasiswa yang ingin mengambil peminatan ini. Jadi pada dasarnya 3 peminatan yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Lalu kemudian struktur kurikulum ada 6 mata kuliah wajib gitu ya, dengan 24 SKS ya. Kemudian ada 4 mata kuliah wajib peminatan atau 12 SKS ya. Kemudian ada 3 mata kuliah pilihan. Ya. Jadi di samping ada yang wajib, ada pilihan. Kemudian ada mata kuliah peminatan. Kira-kira struktur mata kuliahnya yang wajib adalah ada 4 teori ya. Kuliah ya, metode riset komunikasi, tradisi teori komunikasi, komunikasi dan isu kontemporer, sistem komunikasi, lalu ada penulisan dan seminar proposal dan tesis ya. Jadi ada 24 SKS, lalu kemudian peminatannya antara lain ini mata kuliahnya media komunikasi digital, ada teori media dan ini ya, teori media, teknologi dan masyarakat, kebijakan inovasi digital, ekonomi politik media digital, kemudian ada masyarakat digital, kemudian manajemen komunikasi, teori komunikasi organisasi, teori komunikasi strategis, manajemen komunikasi korporat dan public relation ya, komunikasi krisis dan bencana. Lalu kajian media dan budaya, ada teori media dan budaya, kajian media global, jurnalisme kontemporer dan budaya cyber ya, atau cyber culture ya. Lalu kemudian ini mata kuliah pilihan ya, disediakan 9 mata kuliah, tapi mahasiswa cukup mengambil 3 mata kuliah atau 9 SKS ya, karena sifatnya pilihan ya. Ini mata kuliah yang bisa diambil. Lalu kemudian pendaftaran tentu bisa dilihat di situs ya UGM Asia ID untuk urusan pendaftaran mahasiswa baru gitu ya. Lalu kemudian detail waktu silahkan nanti dilihat di situsnya, karena memang sampai saat ini nampaknya juga mungkin belum ada pengumuman untuk S2 ya, tapi saya belum memeriksa kebetulan. Jadi belum sempat saya update, tapi pada dasarnya bisa dilihat di situs UGM ya. Syarat-syarat semua ada di situ. Kemudian waktu pendaftaran silakan juga ada di situ. Kami menerima mahasiswa setiap semester ya. Jadi semester genap, semester ganjil ya. Untuk semester ganjil biasanya nanti penerimaannya mungkin mulai bulan April sampai Juli biasanya. Lalu kemudian penerimaan untuk semester genap itu sekitar Oktober sampai Januari. Ini baru mulai yang baru kemarin diterima, masuk semester 1 tentunya mereka ya, walaupun sebenarnya berada di semester genap ya, untuk kalender akademik ya. Lalu kemudian ini yang bisa dikontak atau dihubungi kalau nomor-nomor yang penting ya. Jadi ada lewat WA misalnya, kemudian lewat email ya, kemudian lewat nomor telepon kantor ya. Jadi ini nomor-nomor yang bisa dikontak kalau ada yang mungkin berminat atau tertarik, mungkin menanyakan lebih detail tentang prodi ini ya. Tentu ada juga kemudian beasiswa lain ya, di samping tadi ada Kominfo ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Prodi S2 Ilmu Komunikasi semoga berguna tentunya sebagai informasi awal bagi yang tertarik untuk kuliah di Prodi S2 Ilmu Komunikasi. Begitu Mas Nana, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ngurah sudah menjelaskan tentang Prodi Magister Ilmu Komunikasi khususnya ya Mas Ngurah. Itu tadi sudah banyak sekali kerjasama terutama dengan Kominfo yang terbaru itu. Terus juga tadi prospek karirnya ternyata banyak juga ya Mas Ngurah ya, di bidang public relation dan sebagainya. Tidak hanya itu saja dan banyak sekali nih prospek kerjanya ini Magister Ilmu Komunikasi ini. Baik, selanjutnya saya persilakan dari Fakultas Psikologi Ibu Dr. Arum Febriani.
Ya, baik, terima kasih Mas Nana. Ya. Saya izin untuk share screen juga, sedikit penjelasan pengantar tentang Magister Psikologi. Sebentar. Baik, teman-teman semuanya, di Fakultas Psikologi, ya, perlu saya jelaskan dulu di awal. Saya yakin banyak yang ingin masuk ke psikologi kalau baca juga komentar-komentarnya, seperti juga ingin masuk ke dua prodi yang lain. Segmennya pasti sudah ada. Nah, untuk Magister Psikologi sendiri supaya tidak tertukar, ya teman-teman, kami tuh punya dua program Magister. Magister Psikologi Profesi dengan Magister Psikologi. Nah, Magister Psikologi Profesi ini yang nanti akan menjadi profesi psikolog. Untuk masuk ke program ini itu harus mahasiswa atau calon mahasiswa yang sudah lulus dari S1 Psikologi. Jadi harus S1 Psikologi karena nanti dia akan menjadi seorang psikolog kalau lulus dari Magister Psikologi Profesi. Kemudian kami punya Magister yang akan saya jelaskan lebih lanjut adalah Magister Psikologi. Ini mungkin akan lebih tepat untuk di-sharingkan karena ini bisa untuk lulusan S1 semua jurusan, baik psikologi maupun non-psikologi. Nah, apabila teman-teman ingin tahu informasi lebih lanjut, ya, termasuk nomor yang bisa dikontak, terus kemudian email terkait dengan pendaftaran secara lebih detail, silahkan bisa diakses di website di masing-masing prodi ini. Itu bisa juga supaya lebih cepat, biasanya untuk Magister Psikologi atau biasa kami sebut MAPSI, itu diakses juga di Instagram. Kalau Magister Psikologi Profesi biasanya kami sebutnya MAPRO, jadi MAPRO dan MAPSI. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Magister Psikologi yang bisa untuk S1 semua jurusan. Kami ini Magister Psikologi sudah ada sejak tahun 1993, tujuannya untuk menghasilkan lulusan yang punya integritas moral terkait dengan sebagai seorang ilmuwan, gitu ya, yang mampu mengelola penelitian psikologi dengan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. Ini menjadi salah satu kekuatan atau keunggulan prodi dengan mendapatkan banyak mahasiswa yang S1-nya itu bukan hanya dari psikologi. Jadi nanti penelitiannya itu sangat beragam, basisnya tetap keilmuan psikologi, tapi sangat bisa dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain. Jadi misalnya kaitannya dengan ilmu gizi, kemudian ada yang dikaitkan dengan arsitektur, ada bahkan yang dikaitkan dengan ilmu kimia. Saya punya bimbingan tesis yang S1-nya itu dari berbagai background. Dan itu berhasil sukses bisa masuk di Magister Psikologi, bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang S1-nya dari psikologi. Bahkan saya lupa 2 atau 3 periode wisuda sebelumnya itu yang lulusan tercepat itu bahkan S1-nya itu malah dari filsafat, bukan yang dari psikologi. Jadi menunjukkan dengan keberagaman ini penelitian yang disiplin ilmunya itu dari bukan hanya dari basisnya psikologi, ternyata bisa sangat berhasil dan menjadi salah satu kekuatan keunggulan di MAPSI. Selain dari dosennya yang memang insya Allah gitu ya, kami punya para ahli dalam bidang psikologi. Di psikologi sendiri di fakultas itu juga kami punya pusat-pusat studi. Kalau teman-teman pernah dengar CPMH tentang mental health, lifespan development CLSD, nah itu kami di MAPSI bekerja sama dengan pusat-pusat studi tersebut. Jadi nanti banyak penelitian dilakukan di sana, kemudian juga tugas akhirnya bisa dikaitkan dengan kajian-kajian yang ada di pusat studi, itu bisa memperkuat bidang keilmuan sekaligus mempercepat proses penyelesaian tesis. Itu yang selama ini dilakukan di Magister Psikologi. Untuk profil lulusan bisa bekerja di berbagai bidang, sangat luas ya, apalagi tadi dengan S1 background yang bermacam-macam. Nah ini lulusannya ada yang bekerja
sendiri sebagai peneliti mandiri. Kemudian ada juga yang bekerja di berbagai lembaga, gitu ya, baik di sebagai ASN, ada juga yang di berbagai lembaga di BUMN. Yang tidak kalah banyak itu sebagai pendidik, dosen, ya. Kemudian bisa menjadi konsultan psikologi, tetapi pastinya non-klinis, karena kalau klinis itu ada di Magister Psikologi Profesi. Ahli psikometri, bekerja di LSM, entrepreneur, kemudian di bidang kemiliteran itu juga ada, dan berbagai bidang yang lain. Terkait dengan, tadi sudah disinggung ya di Prodi Komunikasi, kalau kami terkait dengan kerjasama, memang belum ada beasiswa gitu ya untuk calon misalnya ingin bekerja di suatu bidang, di satu lembaga, terus ada beasiswa dari sana, kami belum ada kerjasama. Kerjasamanya selama ini adalah kerjasama untuk mengirimkan pegawainya, itu sudah ada. Jadi misalnya dengan TNI AD, kemudian dengan beberapa kabupaten itu juga pernah ada ASN-nya dikirimkan untuk belajar di Magister Psikologi. Tetapi kesempatan untuk beasiswa yang banyak di sini itu dari beasiswa LPDP. Tapi sekali lagi kerjasama ini baru akan diinisiasi. Semoga tahun depan itu sudah bisa dilakukan kerjasama untuk calon gitu ya, untuk calon mahasiswa sekaligus nanti kalau lulus bisa bekerja di lembaga tersebut. Nah, untuk penerimaan mahasiswa baru, kami juga menerima 2 kali dalam setahun, yang berarti setiap semester. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat di website kami, di websitenya Magister Psikologi. Kemudian terkait dengan seleksinya, persyaratan administratif sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh universitas, plus kalau di psikologi diminta untuk sudah mengajukan proposal penelitian. Jadi sudah punya bayangan kira-kira nanti penelitiannya mau tentang apa, atau passion-nya ada di mana. Karena sekali lagi nanti banyaknya adalah riset. Terus kemudian nanti ada tes kemampuan dasar psikologi, tes menulis, dan wawancara. Sedikit informasi untuk teman-teman yang S1-nya bukan dari psikologi, kami ada program Prapaskah matrikulasi selama 1 semester. Jadi harus mendaftar dulu untuk matrikulasi, mengikuti matrikulasi selama 1 semester, nanti lulus atau tidak. Kalau lulus, mendaftar lagi untuk magister psikologinya. Gitu. Jadi ada ilmu-ilmu dasar yang harus dikuasai dulu yang diberikan dalam waktu 1 semester. Nah, bedanya dengan S1 apa? Kalau di S2 ini nanti sudah ada peminatan. Lulusannya umum sebagai S2 MA gitu ya, yang sebagai ilmuwan psikologi, tetapi di dalamnya itu ada peminatan-peminatan. Dari semester 1, teman-teman sudah diminta untuk memilih mau peminatannya itu yang mana. Mau dalam bidang industri organisasi, atau kami sebutnya perubahan dan perkembangan organisasi, bisa klinis, mind, brain, and performance, atau psikologi pendidikan, juga bisa di sini nomor 3, psikologi perkembangan, nomor 4 ini, psikologi sosial, terkait dengan kelompok dan relasi sosial di nomor 5, atau terkait dengan alat ukur, itu bisa di psikometrika. Selama menempuh gitu ya, boleh mengambil peminatan yang lain, tapi harus punya peminatan utamanya apa. Terakhir ini saya mau memperlihatkan skemanya. Jadi kalau bergabung di Magister Psikologi, paling cepat dengan kurikulum yang sekarang itu bisa ditempuh selama 3 semester. Karena untuk semester 1 dan 2 itu ada mata kuliah wajib utama yang ini harus diambil oleh semua mahasiswa apapun peminatannya. Kemudian ada mata kuliah sesuai dengan peminatannya. Gitu. Ada mata kuliah pilihan juga gitu yang ditawarkan oleh prodi. Jadi kurang lebih sampai lulus nanti menempuh 42 SKS dan kalau sudah dicicil dari awal jelas minatnya tentang apa, risetnya tentang apa. Banyak teman-teman di magister kami yang bisa selesai di semester 3 ini.
Begitu Mas Nana, sedikit informasi dari saya. Baik, terima kasih Bu Arum. Oh, saya baru tahu ini tadi ya tentang kalau magister psikologi ini bisa dari semua jurusan ternyata. Karena selama ini teman-teman saya itu S1-nya linear begitu. Oh iya. Iya. Ya Mas. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Arum. Sama-sama. Selanjutnya kami persilahkan dari Fakultas Hukum Ibu Sri Wiyanti atau Ibu Iyi dari Prodi Magister Ilmu Hukum. Monggo. Terima kasih Mas Nana. Selamat siang rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya Sri Wiyanti Ediono, saya adalah Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum. Nah, mungkin sebelum saya memperkenalkan program studi saya akan meminta bantuan rekan saya, yaitu dari Bu Mbak Arum, untuk menyampaikan video dulu, ya, video tentang MIH, nanti dari situ saya akan menjelaskan. Silakan menyaksikan, ya. Mungkin suaranya bisa. Di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sejak didirikan tahun 1946, Fakultas Hukum UGM telah turut serta membangun keilmuan di Indonesia. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, fakultas hukum yang tertua dan terbaik dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan dan pendidikan hukum di Indonesia. Bergabunglah di program MIH Fakultas Hukum UGM, program pasca sarjana yang mendidik Anda menjadi seorang magister ilmu hukum dan memampukan Anda menjadi lulusan yang handal untuk bekerja sebagai profesional dan pemimpin yang menjadi bagian dari pembangunan hukum dan perbaikan peradaban di Indonesia, bahkan di tingkat dunia. Proses belajar mengutamakan keaktifan mahasiswa, baik di kelas maupun diskusi bersama pengajar. Selain dosen tetap dan praktisi dunia hukum, tim pengajar Prodi MIH juga berasal dari beberapa universitas rekanan. Menjadi mahasiswa magister ilmu hukum berarti memiliki akses penuh pada lebih dari 23.000 koleksi buku di perpustakaan kami. Perpustakaan digital yang menyediakan e-book, jurnal, dan artikel ilmiah nasional dan internasional. Proses pengajaran dilakukan secara luring dan daring melalui beberapa aplikasi. Juga melalui kuliah umum dan seminar yang disiarkan langsung sesuai kebutuhan digitalisasi dunia pendidikan. MIH memiliki peringkat top 20 university di Asia Tenggara, mengembangkan pendekatan inklusi, berbasis teknologi dengan dukungan perpustakaan yang lengkap. MIH memiliki layanan informasi dan konsultasi melalui berbagai channel. Modul dikembangkan secara dinamis dan adaptif dan dimungkinkan untuk melalui proses pembelajaran di luar UGM sesuai dengan minat mahasiswa. Untuk mengakomodasi peminatan mahasiswa, pendidikan dilakukan dengan sistem klaster. Ada 5 klaster bidang ilmu yang dapat dipilih, yaitu hukum keperdataan, hukum kenegaraan, hukum internasional, hukum pidana, dan hukum agraria dan lingkungan. Inilah kehidupan di kampus UGM. Setiap hari kita menikmati lingkungan yang nyaman, hijau, serta konsep gedung di Fakultas Hukum yang ramah difabel. Kita juga dapat menikmati fasilitas kebugaran di taman yang asri, serta fasilitas kesehatan di klinik kampus. Siap kuliah di MIH? Para staf akademik kami akan membantu Anda.
Bergabunglah di Prodi Magister Ilmu Hukum UGM dan jadilah pemimpin di masa mendatang. Terima kasih Mbak Arum. Itu tadi layanan video singkat kami ya, rekan-rekan. Nah, perlu sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu ya, bahwa kalau kita melihat kepada Magister Ilmu Hukum, itu adalah salah satu dari program studi pasca sarjana yang ada di Fakultas Hukum UGM. Jadi pasca sarjana di Fakultas Hukum UGM juga beragam. Kalau di psikologi tadi ada 2, kalau di Fakultas Hukum kita punya Magister Hukum dan Bisnis dan Kenegaraan, kita punya Magister Kenotariatan, ada Magister Ilmu Hukum, yaitu prodi yang sedang saya kelola, baik yang kelas reguler maupun yang kelas internasional. Nah, ada di dalamnya kemudian ada Magister Ilmu Master in Laws ya, dan ada Magister Ilmu Hukum di kampus Jakarta, ada Magister Hukum Litigasi, dan Magister Hukum Kesehatan. Jadi memang rekan-rekan yang ingin masuk pada pasca sarjana Fakultas Hukum UGM harus sungguh-sungguh melihat apa bedanya antara satu Magister Hukum dengan Magister lainnya. Nah, kalau Magister Ilmu Hukum, yaitu yang saya kelola sekarang, itu tekanannya memang berbeda dengan Magister Hukum lainnya. Seperti Magister Litigasi, itu tekanannya kepada litigasi yang dilakukan oleh di pengadilan ataupun non-litigasi. Magister Ilmu Hukum memang memiliki tekanan pada upaya untuk pengembangan keilmuan hukum. Ya, jadi pengkajian keilmuan hukum yang lebih komprehensif, yang interdisipliner dan maupun multidisipliner. Dan dengan demikian prospek karir yang kami tawarkan dengan memasuki Magister Ilmu Hukum adalah sebagai dosen. Jadi kalau rekan-rekan ingin berprofesi sebagai dosen di masa mendatang, maka memang masuk ke Magister Ilmu Hukum lebih tepat, karena kami mengembangkan program-program riset yang sangat komprehensif yang dibutuhkan dalam bekerja sebagai akademisi di masa mendatang. Namun tidak terbatas pada menjadi akademisi, untuk menjadi peneliti ataupun juga sebagai think tank ya di dalam kelembagaan negara ataupun non negara, pemikir-pemikir hukum ya maksudnya, atau juga bahkan praktisi hukum dan bidang industri kreatif lainnya. Nah, kebetulan dari hasil tracer study kami menemukan sekitar 62% lulusan kami memang lebih banyak berkiprah di bidang akademis, ya, baik yang ada di Indonesia Timur maupun yang Barat. Nah, memang program ini betul-betul dirancang untuk bisa memfasilitasi para dosen, para pihak yang ingin berkarir sebagai akademisi, terutama di Indonesia, bagian Indonesia Timur. Kami mengembangkan program-program kerja yang bersifat afirmasi. Nah, selain pada tadi proses pembelajaran yang interdisipliner, multidisipliner, kami memiliki 90% dosen-dosen kami sudah memenuhi doktor maupun profesor ya. Jadi sangat banyak para ahli di dalam program studi kami, dan sebagian 50% mereka adalah lulusan dari luar negeri. Jadi kami bisa bangga bahwa rekan-rekan akan dibimbing dengan para expert hukum yang memiliki kualitas yang sangat memadai. Nah, terkait dengan program lainnya, tentu saja di Magister Ilmu Hukum, pendidikan dan pengajaran menjadi salah satu elemen penting, tapi elemen lain adalah program-program penelitian. Nah, kami mengembangkan adanya program-program penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari institusi internasional maupun dalam negeri, ya. Dan karenanya kami juga mendapatkan dukungan dari Fakultas Hukum dengan mengadakan hibah-hibah penelitian mahasiswa yang bekerja sama dengan dosen.
baik kelompok mahasiswa maupun dengan para dosen. Nah, program pengabdian masyarakat juga kami kembangkan dengan harapan bahwa mahasiswa yang sudah mengajar di Fakultas Hukum, mereka semakin termotivasi untuk berinteraksi dengan kehidupan di luar kampus, karena itu akan mempertajam pengetahuan hukum, terutama di kalangan master, ya, yaitu yang sudah tahu. Kalau di master degree itu kan kalau di S1 hukum, rekan-rekan, itu biasanya pengetahuannya lebih kepada bagaimana hukum itu bekerja, apa itu hukum dan bagaimana hukum itu bekerja. Tapi kalau sudah di master degree, maka ekspektasinya menjadi lebih tinggi, di mana teman-teman akan di guidance untuk bisa menganalisis legal issues yang ada di dalam masyarakat, dan kemudian bagaimana menyusun problem solving-nya terhadap problem-problem isu tersebut. Jadi tekanannya kepada mencari solusi terhadap problem yang ada. Nah, segala informasi tentang Magister Ilmu Hukum Anda bisa dapatkan di website Fakultas Hukum, dan juga kita memiliki IG, ya, silahkan mengikuti IG kita. Dan di samping pada pengembangan ilmu, penelitian, dan pengabdian masyarakat, kami juga mengembangkan program-program pembelajaran yang dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak, yang kita bangun dalam bentuk kuliah-kuliah tamu, ya. Kuliah-kuliah tamu kami rutin dua kali sebulan, dan itu dihadiri oleh para praktisi di dalam dan di luar negeri. Silahkan nanti Anda mengikuti IG kita, kalau tertarik Anda bisa mendaftar untuk ikut, dan banyak peminatnya. Jadi Anda bisa mengikuti walaupun belum menjadi mahasiswa UGM, belum menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Kalau Anda ingin mengikuti program-program kuliah tamu kita, itu terbuka untuk publik. Nah, bagaimana kalau Anda tertarik untuk mendaftar di Fakultas Hukum? Ya, sekarang memang kalau untuk MIH itu ada beberapa standarnya. Pertama, memang lulusan Fakultas Hukum di universitas yang kalau dia skalanya 4 atau setara, dia minimal 2,75 IPK-nya, dan kalau terakreditasi di bawah skala 4 itu adalah dengan IPK 3. Selain itu ada persyaratan TPA yaitu 450, dan ada persyaratan TOEFL 425 atau setara. Nah, terkait dengan persyaratan khusus lainnya, memang kami sudah berharap mahasiswa yang ingin mendaftarkan ke Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum sudah memiliki rencana terkait dengan penelitiannya. Jadi sudah ada perencanaan penelitian, dan kalau Anda ingin tahu apa saja yang sudah diharapkan diisi, nanti Anda bisa download di website kita, karena kita sudah menyiapkan form untuk perencanaan studi yang akan dilakukan di MIH. Karena harapan kami rekan-rekan juga nanti akan memilih, ya, konsentrasi yang diharapkan, ya, karena memang di program Magister Ilmu Hukum ini sudah menggunakan kurikulum terbaru 2021 yang kami terdiri dari 40 SKS dengan keahlian atau konsentrasi yang beragam. Ada konsentrasi keperdataan, ada konsentrasi kenegaraan, ada konsentrasi pidana, internasional, dan agraria lingkungan. Memang untuk 3 tahun terakhir yang paling populer itu adalah konsentrasi pidana. Jadi kami biasanya membatasi diri, ya tidak perlu lebih dari 30 peserta perkuliahan per satu konsentrasi, dan memang ini yang paling populer. Keunggulannya banyak lah rekan-rekan, terutama kalau dengan kurikulum 2021, sekarang kita merancang kelulusan bisa dengan dilakukan selama 3 semester. Kalau dulu biasanya kan sebelumnya 4 semester. Kami menjadikannya 3 semester, ya, dan itu artinya cepat lulus lebih mungkin sepanjang rekan-rekan serius dalam menghadapi perkuliahan.
dan fun ya, teman-teman saya yang dari mahasiswa dari berbagai ibu kota, berbagai kota dari berbagai daerah merasa sangat enjoy ya belajar di Magister Ilmu Hukum. Dan kami memberikan perhatian khusus terutama mahasiswa yang berada di Indonesia Timur, 3T, kami memiliki program afirmasi dan juga termasuk perempuan dan disabilitas. Jadi kami sangat terbuka untuk kita saling belajar bersama dan berinteraksi terkait dengan program ini. Satu lagi, karena sebetulnya terkait dengan program ini, ada program internasional ya. Jadi program internasional di Magister Ilmu Hukum, sebentar saya bukakan dulu. Nah, ini ada selain dari yang reguler tadi, maka kita ada program internasional. Bedanya yang internasional dengan yang reguler, pasti program internasional ini menggunakan bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mulai dari awal sampai pada akhir, instruksinya juga full bahasa Inggris, referensinya juga, dan dosen-dosennya sebagian besar adalah mereka yang berasal dari lulusan luar negeri. Nah, memang TOEFL-nya menjadi lebih tinggi, yaitu 525, tapi kami masih memungkinkan menerima rekan-rekan yang TOEFL-nya 500 dengan catatan bahwa dalam satu semester kemudian dia akan mengejar TOEFL-nya menjadi 525. TPA-nya juga sama dengan yang MIH, dan kami menyediakan beasiswa ya bagi mahasiswa yang ingin mendaftar di LLM program, bahwa kalau semester tahun lalu itu hanya untuk lulusan UGM, sekarang kami buka tidak hanya untuk lulusan UGM, tapi lulusan universitas yang setara gitu, dengan cum laude, dan juga ada pun mahasiswa asing juga. Nah, saya kira karirnya sama. Nah, yang terakhir bahwa informasi perkuliahan atau informasi tentang pendaftaran Anda bisa lihat langsung di dalam website kami. Saya kira itu dari saya. Terima kasih dan saya sudahi presentasi ini. Terima kasih Bu Iyi atas pemaparannya. Sangat menarik sekali ya. Tadi ada terutama menarik untuk menjadi catatan itu ada kerjasama untuk menjadi dosen di Indonesia Timur. Itu mungkin salah satu program unggulan bukan hanya di Fakultas Hukum, mungkin di UGM atau bahkan di Indonesia pun masih sangat jarang itu programnya ya Bu ya. Terus ya, kita memang berpikir bahwa program kerjasama itu capacity building ya, kita harus berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan kita sesama akademisi di daerah, di universitas-universitas yang memang perlu mendapatkan perhatian, dan kami memang investasi untuk itu. Iya, tuh kawan UGM ya, luar biasa sekali nih. Dari MIH Magister Ilmu Hukum. Baik, Bapak Ibu semua, ini sangat menarik sekali. Ini ada beberapa pertanyaan ini dari kawan UGM yang sudah masuk kepada kami. Mungkin yang pertama untuk Mas Ngurah ya dari Ilmu Komunikasi. Ini untuk lulusan S1 prodi selain Visipol atau Ilmu Komunikasi bisa lanjut nggak ini ke Magister Ilmu Komunikasi seperti itu. Dan yang kedua itu apakah S2 Komunikasi ini persaingannya sulit seperti itu? Monggo bisa dijawab dulu secara singkat mungkin dari Mas Ngurah. Ya, terima kasih. Tadi kelupaan memang belum sempat saya ini ya. Pada dasarnya program studi Magister Ilmu Komunikasi di UGM menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang ya. Jadi tidak harus mahasiswa atau lulusan ilmu komunikasi, dan selama ini bahkan ada yang berasal dari MIPA begitu ya, dari berbagai jurusan itu bisa masuk ke S2 MIK, dan tentu saja ada apa yang disebut matrikulasi ya, semi matrikulasi ya. Jadi pada dasarnya kami menerima dari berbagai lulusan ya. Dan selama ini tidak ada masalah yang besar ya, terkait memang dengan kemampuan akademik yang sudah umumnya dalam penerimaan dalam masa-masa terakhir ini sudah relatif bagus begitu ya. Jadi inputnya
cukup bagus dan cukup kompetitif untuk masuk ya. Tapi juga ya dibilang berat ya tidak ya, biasanya kendalanya itu biasanya di bahasa Inggris dan TPA begitu ya. Selama ini kalau dari segi IP, dari segi ini biasanya tidak ada masalah ya. Yang sulit itu biasanya adalah memenuhi syarat minimal TOEFL atau yang setara dan juga yang TPA. Jadi seleksi boleh dibilang cukup ketat ya, mungkin selama ini satu dua ya ininya, atau 1-3 begitu ya, masih relatif ini ya. Di Bandung S1 tentu saja S1 komunikasi mungkin bisa 175, 100 begitu ya. Kalau S2 saya kira masih relatif ini, tapi tetap ada persaingan untuk masuk begitu ya. Jadi tidak jaminan juga bahwa Anda mendaftar gitu lalu bisa masuk, karena ada kompetisi juga. Walaupun kompetisi itu mungkin tidak seketat di S1 ya, tapi kami tetap selama ini melakukan seleksi karena memang pendaftarnya lebih banyak dari kapasitas yang tersedia. Jadi tantangan yang cukup kompetitif itu biasanya terkait dengan TOEFL dan TPA. Jadi kami sering tidak mampu memenuhi kuota ya, karena memang syarat TOEFL dan TPA-nya tidak terpenuhi gitu. Jadi kalau syarat TOEFL terpenuhi mungkin mereka bisa masuk gitu. Ya, begitu Mas Nana. Iya. Atau yang bertanya. Iya, terima kasih Mas Kura. Ya, termasuk saya juga tidak linear ya. S1 saya bukan ilmu komunikasi begitu. Iya, oke ya. Nana sendiri tidak linear dan tidak ada masalah kan? Alhamdulillah lancar. Ya. Oke. Baik, ini pertanyaan selanjutnya ditujukan ke Bu Arum ini. Ini ada pertanyaan, apakah magister psikologi non-linear harus matrikulasi dahulu atau bisa langsung ambil mata kuliah wajib matrikulasi itu di semester 1 tadi? Dan yang kedua, apakah lulusan dari sarjana terapan? Kan biasanya tadi kan semua prodi ya bisa, tapi nah ini sarjana terapan yang UGM juga baru-baru ini membuka sarjana terapan seperti itu. Apakah itu bisa diterima di magister psikologi, Bu Arum, monggo? Ya, baik. Terima kasih Mas Nana. Untuk yang pertama, untuk S1-nya non-psikologi, itu memang harus ikut matrikulasi selama 1 semester. Karena ada mata kuliah dasar, ada 10 mata kuliah yang harus diambil dan harus lulus matrikulasi tersebut. Jadi dan setelah lulus itu juga harus nanti seleksi lagi untuk mengambil magister psikologi. Tidak otomatis lulus matrikulasi langsung masuk ke magister psikologinya. Itu yang pertama ya. Jadi nggak bisa kalau langsung ngambil mata kuliah wajibnya di psikologi. Kemudian untuk yang kedua, sejauh ini belum ada batasan untuk dari S1 terapan, karena pada prinsipnya bisa S1 dari semuanya sepanjang dia nanti juga bisa lulus dari matrikulasi. Jadi matrikulasi itu seperti menjadi saringan juga, apakah dia mampu atau tidak. Sebagai contoh, ada yang ikut matrikulasi, lulus matrikulasi, tapi terus kemudian nggak mau lanjut untuk magisternya. Dia bilang, enggak lah Mbak, saya matrikulasi aja udah ngos-ngosan apalagi magisternya. Itu kan jadi kayak seleksi tersendiri gitu, tapi dia sudah belajar ilmu-ilmu dasar psikologi. Jadi untuk S1 terapan sejauh ini belum ada pembatasan, Mas. Bisa asalkan bisa lolos di matrikulasi. Oh, berarti matrikulasi ini sangat menentukan ya Bu ya. Jadi bisa lulus dan tidak gitu. Kalau misalnya tidak lulus ya berarti tidak bisa mendaftarkan ke magister psikologi ini. Untuk prapaskah ini harus lulus minimal IPK-nya dalam semester tersebut 3. Oh, oke. Ya, jadi kalau dibawa dengan tidak ada nilai D. Gitu. Jadi kan soalnya harus ngambil beberapa mata kuliah, misalnya ada statistik, ternyata statistiknya D misalnya ya, karena nggak bisa, padahal lainnya A tetap nggak bisa lulus karena tidak boleh ada nilai D-nya. Baik, Bu Arum. Terima kasih informasinya. Nah, ini selanjutnya ke Bu Iyi. Ini ada pertanyaan juga nih terkait peminatan. Tadi dipilih saat pertama kali masuk atau semester akhir sebelum tesis ya Bu. Kemudian ada juga satu lagi itu apakah pasca sarjana Fakultas FH UGM akan membuka di semester genap juga
khususnya di iya. MIB ini. Iya, terima Oh kasih. Bu. iya, saya lupa ya menjelaskannya. Jadi kalau untuk peminatan atau konsentrasi, memang kita sejak awal, karena kan di S1 sudah ada peminatan, tapi mungkin tidak sedalam di S2. S2 itu sudah mulai fokus. Jadi sejak semester pertama itu sudah memilih konsentrasinya dan sudah ada klaster. Jadi bahasa kita itu ada SKS yang wajib untuk semua sama, tapi ada SKS berdasarkan klaster. Nah, jadi di klaster itu 10 SKS, sementara di klaster yang lintas, jadi kan kalaupun saya misalnya Anda di Departemen Konsentrasi Pidana, wajib mengambil mata kuliah di 6 mata kuliah ya di dalam klaster tersebut, tapi Anda juga wajib mengambil 3 mata kuliah lainnya lintas. Karena apa? Memang kita mencoba untuk melihat problem hukum dari lintas disiplin, bahkan multidisiplin ya. Jadi ada pendekatan viktimologi, kriminologi, politik dan hukum dan sebagainya. Memang dari awal ya rekan-rekan, makanya nanti mempersiapkan diri, nanti diambil saja di download saja di dalam website itu ada tuh semacam form tentang fokus yang mau digali, termasuk rencana penelitian yang ingin dilakukan. Tidak panjang gitu, 500 sampai 700 kata, tapi itu merupakan rencana. Rencana boleh berubah ya. Ketika nanti sudah masuk semester kedua kan ada Anda sudah mendapatkan metodologi penelitian, di situ bisa mengubah rencana itu, tapi konsentrasinya tidak berubah, konsentrasinya tetap begitu. Nah, terkait dengan rekrutmen, kami merekrut 1 tahun sekali. Jadi semester yang akan datang ini ya kan sedang dalam proses rekrutmen ya. Sekarang ada tahap pertama yang akan ditutup pada tanggal 30 Maret ini pendaftarannya, tapi ada tahap kedua yang akan dimulai lagi pada bulan Mei. Jadi silahkan rekan-rekan mempersiapkan diri saja. Kalau tidak bisa ikut pada tahap pertama, mungkin bisa ikut tahap kedua. Sama prosesnya, sama kriterianya, nggak ada biaya yang mahal, sama saja. Saya perlu garis bawahi rekan-rekan, Magister Ilmu Hukum termasuk prodi pasca sarjana yang paling murah se-UGM. Nah, kami memang sudah 5 tahun tidak mau menaikkan karena kami dedikasinya adalah mendorong semakin banyaknya mahasiswa pasca sarjana hukum. Karena jangan sampai biaya menjadi masalah, yang penting adalah keinginan belajar bersama. Itu yang kami syaratkan. Dan sekarang ini sebagian besar mahasiswa kami adalah dari luar Jawa. Ya, dari luar Jawa. Iya, baik Bu Yi, terima kasih atas informasinya. Mungkin ini karena keterbatasan waktu juga, pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber, ini berapa sih Ibu dan Bapak ini jumlah pastinya yang diterima untuk 1 tahun atau mungkin per semester di masing-masing prodi? Mungkin dari Bu Arum dulu, monggo. Kami setiap semester menerima sekitar 45, Mas. 45 mahasiswa kapasitasnya. 45, berarti 90 ya per tahun ya, Bu? Iya. Oke. Dari Mas Ngurah? Mungkin bisa. Ya, untuk Magister Ilmu Komunikasi kita biasanya menerima untuk semester ganjil itu sekitar 60 ya, untuk 2 kelas nantinya. Kemudian di semester genap biasanya sekitar 30-an, karena 1 kelas itu sekitar 30 orang ininya kapasitasnya. Jadi selama ini ya kadang-kadang ada yang sampai ini ya, walaupun pendaftarnya jelas lebih banyak gitu ya. 2 kali, 3 kali ya, mendekati 3 kali kadang-kadang gitu ya. Jadi sejak pandemi ini memang cenderung mengalami penurunan, tapi masih tetap tinggi sebenarnya ya. Jadi kami tetap bisa menseleksi ya. Jadi tidak memang ada yang tidak keterima jelas gitu ya. Itu kira-kira jumlahnya 30 di semester. Tapi tentu saja kalau pertimbangan misalnya
peningkatan jumlah itu misalnya diperlukan untuk semester genap mungkin saja, tapi selama ini memang semester genap itu sekitar 30-an. Ya. Oke, baik. Berarti jumlahnya juga sekitar hampir sama ya dengan tadi magister psikologi ya, 90 per tahun ya. Iya. Baik. Untuk ilmu kemahasiswaan. Dan terakhir ini dari Bu Iyi, berapa jumlahnya per tahun, Bu? 70 ya. 70. Kita menerima 70 mahasiswa yang tersedia, tapi kami tidak harus 70. Kami berdasarkan pada nilai. Jadi sempat 2 tahun yang lalu kami hanya menerima 40 orang berdasarkan kriteria penilaian yang kami sudah bangun. Karena kan memang harus ada tes ya, ada tes tertulis, ya pengetahuan umum hukum, pengantar ilmu hukum, pengetahuan hukum Indonesia, ada tes wawancara. Jadi tidak artinya memang selektif, tapi jangan khawatir teman-teman. Walaupun selektif, tapi sangat mungkin untuk Anda masuk sepanjang mempersiapkan diri. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu dan Bapak semua. Nah, kawan UGM, ini terkait dengan penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana, termasuk daftar program studi, persyaratan pendaftaran, dan jadwal lengkapnya sudah bisa diakses di laman um.ugm.ac.id di menu pasca sarjana. Itu silahkan kawan UGM semua bisa langsung meluncur ke sana, nanti ada persyaratannya, nanti biasanya ada yang langsung bisa diakses di situ atau ada juga yang harus menghubungi ke prodi yang bersangkutan. Nah, untuk yang informasi terakhir, ini ada episode selanjutnya dari UGM Update. Besok, Kamis 10 Maret 2022, akan ada 3 fakultas dari masih sama, klaster Sosio Humaniora, yaitu dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Filsafat. Baik, pada Ibu Sri Wiyanti Ediono, Ibu Arum Febriani, dan Bapak I Gusti Ngurah Putra, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya bergabung bersama kami. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mas Nana. Terima kasih Bu Arum, terima kasih Bu Wiyanti ya. Monggo pamit. Pamit ya.